Halo, ketemu lagi sama gue Rezi dalam segmen Seram di Kelam. Kalau sebelumnya gue bawa lu semua untuk jalan-jalan ke Jogja, sekarang gue bakal ngajakin lu buat berkunjung ke ibu kota, Jakarta. Cerita kali ini juga datang dari salah satu sahabat gue di sini. Mungkin bisa kita panggil dengan nama Adelia. Seperti sebelumnya, nanti gue bakal memposisikan diri sebagai Adele saat gue membacakan cerita. Sebelum lanjut, pastinya jangan lupa klik like, share, sama subscribe channel ini ya Sobat Horor. Supaya channel ini bisa semakin berkembang dan menyajikan kisah serta animasi yang semakin keren buat lu semua. Tanpa banyak kata lagi, kita langsung aja ya, buka gerbang horornya. Sekarang. Cerita ini merupakan pengalamanku ketika masih duduk di bangku SMA. Kala itu rumahku yang terletak di Jakarta Barat baru saja selesai direnovasi menjadi 3 lantai. Dan aku tinggal di lantai paling atas dekat dengan jemuran dan kamar khusus untuk berdoa. Kamarku tidak terlalu besar, ukurannya kurang lebih hanya 3 kali 3 meter. Di kamarku ini ada televisi jadul yang sudah lama menemaniku sejak lama dan meja-meja lemari kecil hitam yang merupakan penyanggah TV itu. Di mana dalam lemari itu terdapat konsol game PS2 kesayanganku serta DVD player yang sudah lama tidak digunakan. Kamarku ini tadinya digunakan papa sebagai kamarnya saat rumah ini masih dalam proses renovasi. Sedangkan para pekerja bangunan tidur di lantai bawah. Aku tidak pernah menyangka papa ternyata membeli sesuatu yang kemudian ia letakkan di belakang mesin PS2ku agar tersembunyi. Ya jelas nggak kelihatan ya dari luar karena diletakkannya di sisi bagian paling dalam. Karena benda tersebutlah selama 1 bulan lamanya aku diteror oleh makhluk tak kasat mata dari mulai mimpi buruk sampai dengan suara-suara dan hal-hal aneh lainnya di dalam kamarku sendiri. Aku sempat bingung karena sebelumnya di rumah ini aku tidak mendapat gangguan ekstrim seperti ini karena penghuni tak kasat mata sebelumnya tidak akan iseng parah seperti ini. Disinilah aku mulai merasa ada sesuatu yang mencurigakan di kamar. Pada awalnya aku mulai sering bermimpi buruk seperti sedang dikejar-kejar oleh sesuatu yang tak kasat mata, antara sadar dan tidak. Terkadang aku seperti melihat pintu kamarku telah sedikit terbuka dan ada sesuatu yang mengintip dari luar kamar, tetapi sosoknya tidak pernah kelihatan. Mimpi ini selalu terjadi hampir setiap malam. Hal seperti ini tidak berakhir di mimpi saja. Beberapa hari kemudian, bahkan ketika aku hampir tertidur, selalu saja terdengar suara pria setengah bayi atau katakanlah suara bapak-bapak. Lalu ada juga suara perempuan dan suara anak kecil yang tertawa-tawa. Mereka seolah berbincang dengan berbisik-bisik, tetapi untukku terdengar amat berisik. Sampai titik ini aku masih belum mampu mendengar jelas terkait apa yang selalu mereka bicarakan sambil berbisik-bisik itu. Semenjak itu, kejadian semakin lama semakin menjadi dibuatnya. Mulailah kerap terdengar suara-suara yang mengindikasikan mereka mulai lebih berani berinteraksi. Setiap aku sudah hampir tertidur, aku selalu merasa ada sebuah tangan kecil, layaknya tangan anak-anak balita yang gemar menyentuh pipi dan seluruh bagian wajahku. Tanpa sadar, aku yang merasa kesal sekonyong-konyong meraih tangan yang kecil itu dan berusaha menariknya. Berhasil. Tapi anehnya saat itu mataku sama sekali tidak dapat terbuka dan tangan itu berusaha melepaskan diri karena tidak mau dipegang olehku. Ada juga momen yang terjadi ketika masih sore, saat dimana aku sedang membereskan buku-buku pelajaran untuk sekolah besoknya. Tiba-tiba saja aku merasakan ada hembusan nafas di belakang tengkuk leherku.
Nafasnya terasa berat, seperti orang dengan perawakan tubuh yang besar. Sontak saja aku menoleh ke belakangku karena kaget. Seluruh bulu kudukku dan tanganku berdiri. Aku semakin ketakutan dan teramat yakin bahwa ada yang tidak beres di kamarku sendiri. Aku sampai berpikir, masa iya kali ini aku diikuti lagi sama mereka yang penasaran sampai ke dalam rumah. Soalnya mereka itu harusnya tidak bisa sembarangan masuk ke dalam rumah orang kalau tidak ada yang mengundang. Aku mulai mencoba bercerita ini ke mama soal kejadian yang ini. Tapi mama juga malah ikutan bingung. Malah beliau itu berkata mungkin aku hanya kecapean. Padahal aku yakin pasti ada sesuatu di kamarku. Aku lalu berpikir, apa iya ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam barang-barang di kamarku? Setiap hari gangguan semakin menjadi-jadi. Tidurku pun menjadi amat tidak nyenyak. Aku mulai merasa tidak nyaman dan takut tidur sendirian di kamarku. Akhirnya, aku selalu tidur dengan lampu menyala. Karena apabila gelap gulita, ketika lampu padam, makhluk-makhluk ini suka sekali bergentayangan atau bahkan iseng. Kadang aku menguatkan diri sendiri agar tidak tertidur tetapi tetap saja bablas karena tidak kuat menahan kantuk. Hingga pada suatu hari, terdapat kejadian yang benar-benar membuat aku sangat ketakutan. Si perempuan yang suaranya sering terdengar di saat aku tertidur berani menampakkan dirinya. Saat itu, aku sudah hampir tertidur dan menarik selimutku hingga ke atas dada. Masih dengan lampu tidur yang berwarna kuning yang selalu aku nyalakan setiap berniat mau tidur. Suasana kamar saat itu tiba-tiba terasa sangat hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan hembusan AC yang sangat halus bunyinya. Ketika mataku mulai berat karena ngantuk, kemudian berkedip beberapa kali, tiba-tiba aja muncul sesosok perempuan berbaju putih kekuningan yang lusuh dan kumal di hadapanku. Ia tampak melayang dan berdiri mematung di atas ujung kakiku yang tertutup selimut. Rambutnya sangat panjang, menutupi seluruh wajahnya. Wajahnya sama sekali tidak terlihat olehku, namun auranya yang gelap benar-benar mengintimidasiku. Makhluk yang sering dipanggil kuntilanak ini tidak bergerak sama sekali. Ia hanya mematung. Wajahnya mengarah pada diriku yang ketakutan menatapnya. Aku begitu ketakutan dibuatnya hingga dapat kurasakan keringat dingin membasahi wajahku. Aku merasa was-was kalau ia memperlihatkan wajahnya yang mungkin terlihat sangat menakutkan atau kalau tiba-tiba ia melayang semakin mendekat ke arah wajahku. Aku merasa seperti ingin menangis dan berteriak. Tetapi mulutku hanya kaku tertutup, tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya aku kemungkinan tak sadarkan diri saat itu karena rasa takut yang luar biasa. Yang aku tahu tiba-tiba hari telah berganti pagi. Sinar matahari masuk ke dalam kamarku melalui blok kaca tebal yang tertanam di dinding atas kamar. Aku terbangun dengan bingung. Karena tidak ingat sama sekali dan kapan aku tertidur. Setelah mencoba berpikir, baru aku sadar dan mengingat kembali terkait apa yang malam sebelumnya kulihat. Seketika aku merasa sangat gusar dan segera keluar dari kamar lalu mencari mama untuk berbicara. Tapi saat itu mama tidak ada di rumah dan aku baru ingat kalau beliau selalu pergi ke pasar pada jam itu.
Aku akhirnya kembali masuk ke kamar. Lalu aku mulai memperhatikan semua barang-barang di kamar itu dengan seksama. Aku mulai membuka lemari baju, lalu lemari buku. Aku periksa setiap barang-barang pajangan di meja belajar dan laci-laci barang. Sampai pada bagian terakhir, aku melihat ke arah meja laci penyangga TV hitam itu. Saat itulah aku merasakan ada sesuatu yang janggal, tetapi tidak dapat kuungkapkan. Ku buka meja itu dan aku melihat mesin PS2 ku dan DVD player yang ada di bawahnya itu, serta tumpukan DVD-DVD film koleksiku. Aku mulai mencoba membereskan dan merapihkan barang-barang itu. Aku memasukkan tanganku untuk menjamah ke arah bagian dalam laci, berharap menemukan sesuatu. Ternyata benar. Tanganku menyentuh sebuah benda pipih yang panjang, terasa seperti kayu bergagang seperti layaknya pisau. Aku mencoba mengambil benda itu dan kutarik untuk dikeluarkan dari dalam laci. Berhasil. Kulihat benda itu berbentuk seperti golok panjang, lengkap dengan sarung penutupnya yang berwarna hitam kecoklatan terbuat dari kayu. Tanpa berlama-lama, aku tarik golok itu dari sarungnya dan apa yang kulihat benar-benar aneh. Golok itu sudah sedikit berkarat berwarna kekuningan, serupa tembaga. Tetapi yang membuat aku bingung, terdapat sejumlah tulisan terukir pada kedua sisi pisau golok itu yang gak bisa kubaca, apalagi mengartikannya. Tulisan ini dirangkai dari huruf-huruf kuno antik gitu, yang tidak kukenali. Mungkin seperti mantra yang dirangkai dalam bahasa kuno. Tapi tidak hanya itu. Kuamati terdapat gambar harimau kecil serta gambar berbentuk hewan lain, namun tidak terlalu terlihat jelas. Yang jelas aku yakin betul, inilah sumber pembawa bencana yang menerorku setiap malam. Golok yang berisikan 3 hantu atau jin. Bisa aja lebih dari 3 makhluk itu. Hanya saja yang aku tahu, hanya 3 saja, yaitu si laki-laki, perempuan, dan anak kecil yang selalu berkeliaran setiap malam di kamarku. Saat itulah kemudian aku mendengar suara mama dan papa pulang dari pasar. Aku bergegas keluar kamar sambil membawa golok itu sebagai bukti dan segera meminta penjelasan tentang itu. Saat itu, papa kemudian bercerita bahwa beliau membelinya dari seorang tukang loak yang menjajakan barang-barang bekasnya di pinggiran kali dekat rumahnya. Ia membeli golok itu untuk perisai diri karena tinggal di rumah sendirian saat renovasi rumah berlangsung. Dan ia lupa untuk memindahkan golok tersebut dari kamarku setelah masa renovasi usai. Seketika aku merasakan amarah bergejolak. Tak dapat kutahan. Lalu aku mengatakan bahwa golok ini ada isinya dan selalu mengganggu aku setiap hari. Akhirnya golok itu dipindahkan ke dalam ruang gudang yang terletak di sebelah meja komputer. Ya tentu saja, setiap aku menggunakan komputer hingga larut malam, aku malah merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari balik pintu yang berbentuk seperti kaca nako dengan celah-celah yang bisa digunakan untuk mengintip. Entah sampai kapan golok itu selalu berada di sana. Bahkan aku sendiri sampai lupa. Yang jelas, karena aku selalu mengeluh-eluhkan keberadaan golok itu ke papa, kemudian papa menjelaskan bahwa ia telah membuang benda itu. Entah beliau benar-benar telah membuang benda itu atau tidak. Setidaknya aku sudah tidak merasakan ada sesuatu yang aneh di kamarku lagi sejak golok bekas itu dipindahkan. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa merasakan tidur dengan nyenyak di kamarku sendiri lagi.
Sobat horor, itu tadi cerita merupakan pengalaman nyata dari sahabat gue Adelia. Kalau lu sendiri, apa ada yang pernah mengalami kejadian serupa? Atau bahkan ada di antara lu yang coba-coba beli benda keramat yang katanya punya kekuatan khusus? Boleh loh, di-share di kolom komentar ya. Terima kasih buat sobat horor semua yang sudah mengikuti segmen ini sampai kelar. Ditunggu cerita gue selanjutnya ya. Sekali lagi, thank you so much. Mohon dukungan lu semua. Dan bersama ini, gue tutup gerbang horor sekarang. See you.